Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berjumpa dalam acara short course yang kedua pada pertemuan kali ini. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya sebelum saya aturkan ke narasumber, saya akan membacakan CV beliau. Beliau adalah Tuan Guru Kiai Haji Zarkasi Hasbi, BA LC. Beliau merupakan pakar dari Eko Pesantren, pimpinan Pondok Pesantren Darul Hijrah di Martapura, Kalimantan Selatan. Saya tahu Martapura ini pusatnya pondok pesantren yang sangat luar biasa, perannya sangat sentral di Kalimantan kayak gitu. Beliau juga merupakan penerima Kalpataru di tahun 2021 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kalpataru ini penghargaan prestisius dari KLHK dan prosesnya sangat panjang dan seleksinya sangat dalam kayak gitu. Beliau melakukan eko pesantrennya mulai tahun 1986. Jadi guru kehidupan. Saya rasa kemarin kita dihaturkan oleh Prof. I. Nyoman Nurjaya, salah satu guru besar di Universitas Brawijaya, yang itu juga pakar tentang hukum adat dan lain-lain. Secara teoritis udah beliau kasih. Ini kita dihaturkan oleh praktisi yang sehari-hariannya itu adalah pelaku dari eko pesantren itu dan juga melakukan silvofishery, budidaya ikan, juga proklim, minapolitan, dan lain-lain. Dampaknya luar biasa. Ada sekitar kurang lebih 21 pondok binaan di Kalimantan Selatan, 539 budidaya ikan, 3.100 hektar lahan produktif, 539 budidaya ikan fatin, dan juga banyak pondok pesantren yang dengan beliau bisa mandiri kayak gitu. Banyak sekolah-sekolah yang ramah lingkungan, dan juga dari pondok pesantrennya juga, dari putra itu yang tadinya sedikit ya, karena berkat tangan dingin beliau, di putra ini sampai 1.800, putri 1.700. Itu sumbernya dari Kalsel Pos dan juga tulisan yang sudah saya kirim di grup WA Bapak Ibu. Nanti kita akan diaturkan bagaimana sih kepemimpinan lingkungan yang berkelanjutan serta sustainable, serta bagaimana aksi-aksi praktisnya dan juga hasil yang nanti akan didapat. Tanpa panjang lebar, pas jam 9, monggo pada beliau yang terhormat Tuan Guru Kiai Haji Zarkasi Hasbi, BALC, waktu dan tempat saya aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pemirsa, para hadirin dan hadirat, para pelaksana kegiatan. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Baiknya dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan dengan beberapa tulisan. Yang pertama tentang kejiwaan pimpinan pondok. Hmm. Seorang pemimpin harus memiliki jiwa. Satu di antara yang menjadi roh atau nyawa. Ada 5 jiwa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, keikhlasan dan ketulusan nyawa atau roh atau niat dalam beramal. Kesederhanaan, kemandirian, atau berdikari atau di mata nafsi. Yang keempat, persaudaraan atau ukhuwah, seagama, sebangsa, dan sesama manusia. Yang kelima, kebebasan yang bertanggung jawab bagi agama Belum ada dan suaranya. negara. Beberapa kegiatan Izin ke mute Bapak, Pak Yai. kata dan usaha, pertanian, kehutanan, dan bumi daya perikanan dalam satu hamparan. Pada tahun 2013, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan Desa Cidealus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai kawasan Minapulitan. Hal ini merupakan buah dari upaya kami sejak tahun 86 sudah mulai mengadakan tanam sayuran dan beternak. Tahun 95 irigasi mulai beroperasi. Awalnya irigasi ini dibangun untuk mengairi persawahan. Namun karena kondisi tanah yang tidak cocok untuk persawahan, maka irigasi kurang berfungsi. Melihat kondisi inilah tercetus keinginan memanfaatkan irigasi untuk perikanan. Saya yang baru datang dari Jepang tahun 1994 setelah dibanding tentang agribisnis dan koperasi, tertarik lalu membibitkan ikan patin. 3 tahun pertama gagal, sampai pada tahun keempat bibit dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat ternyata mampu bertahan berlanjut sampai kepada pembesaran ikan patin. Hasil usaha pada tahun 2013, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menetapkan Desa Cidealus sebagai kawasan Minapulitan dengan dikeluarkannya surat keputusan Menteri nomor 35 Kepmen KP 2013 tentang penetapan kawasan Minapulitan. Berawal dari sebidang kolam ikan yang dikelola oleh pondok pesantren, kini menjadi 539 kolam ikan patin memadai Desa Cidealus sepanjang irigasi. Dari luas lahan Desa Cidealus
49.701 hektar. 35,06 hektar dimanfaatkan untuk lahan kolam ikan pasir. Hampir 70% luas lahan desa Gili Halus dimanfaatkan untuk kolam ikan pasir. Produksi ikan pasir mencapai 10.000 ton per hari. Omset penjualan ikan pasir mencapai 160.000 juta per hari. Omset penjualan ikan pasir mencapai 4,8 miliar per bulan. Para nelayan mendapatkan penghasilan baru dengan menjual ikan yang tidak layak konsumsi untuk dikeringkan, kemudian petani budidaya ikan pasir menjadikan pakan ikan pasir. Para petani Bali mendapatkan penghasilan baru dengan menjual kulit gabah yang sudah dihaluskan kepada petani budidaya ikan pasir untuk dijadikan pakan ikan mandiri. Jadi antara komunitas buah adalah Gili Halus buah Cempedak dan buah nangka. Mendirikan kebun bibit rakyat dengan kapasitas 4.000 bibit cempedak, 4.000 bibit nangka, 4.000 bibit durian, 4.000 bibit jengkol, dan 4.000 bibit petai. Di antara komunitas perkebunan andalan desa Gili Halus adalah singkong, jagung, cabai, terung, dan kacang panjang serta sayuran lainnya. Banyak terdapat usaha keripik singkong di desa Gili Halus. Ada sekitar 5.000 bibit sayur sawi yang kemudian dibudidayakan oleh para guru dan santri pondok Darul Hijrah. Selanjutnya dampak kegiatan satu, termanfaatkannya sumber air irigasi, bersihnya udara dan polusi dengan banyaknya pohon-pohonan yang tumbuh. Meningkatnya produksi oksigen, terkendalinya suhu dan kelembaban, terkendalinya banjir dengan adanya irigasi, bertambahnya daerah peresapan air, terpenuhnya ketahanan pangan seperti beras, kangkung, sawi, bayam, cabai, terung, singkong, tahu, ikan pasir, nila, mas, bawang, lele, daging sapi, dan kambing, serta ayam. Meningkatnya pendapatan warga. Omset dari budidaya pembesaran ikan pasir mencapai 160 juta per hari atau 4,8 miliar per bulan. Warga yang dulunya hidup di bawah garis kemiskinan sudah meningkat sehingga hampir tidak ada lagi yang hidup di bawah garis kemiskinan. Meningkatnya semua, termasuk pendidikan dan pembelajaran. Meningkatnya daya beli masyarakat. Terbukanya banyak lapangan kerja baru, terutama usaha masyarakat seperti warung-warung, tani, dan ternak. Tumbuh pesatnya UMKM. Ada 7 usaha pembuatan keripik singkong. Tercatat ada 4 wisata kolam pemancingan ikan di desa Gili Halus.
Kemudian omset penjualan sampah yang dikelola oleh Pondok Darul Hijrah melalui TPS 3R mencapai 4 juta per bulan. TPS 3R memperkerjakan 4 orang karyawan yang berasal dari desa Jendealus. Berkurangnya angka kriminal yang dulunya di desa Jendealus terkenal dengan sarang pembegal, maling, perpecahan antara suku Jawa dan Banjar. Kini aman, kini ya aman. Semakin akrabnya hubungan antara warga. Karena adanya pondok pesantren yang membuka daya tarik bagi banyak orang memondokkan anaknya di pesantren. Semakin berkurangnya angka putus sekolah. Pada tahun 86 tidak ada satupun lembaga kecuali satu. Sekarang menjadi 25 lembaga pendidikan formal dan formal. Tercatat ada 3 pendidikan anak usia dini PAUD di desa Cidealus. Tercatat ada 4 sekolah dasar SD dan 1 madrasah ibtidaiyah. Tercatat ada 4 sekolah menengah pertama dan 4 sekolah madrasah sanawiyah di desa Cidealus. Tercatat 4 sekolahan menengah atas dan 4 madrasah aliyah di desa Cidealus. Tercatat ada perguruan tinggi, sekolah tinggi ilmu tarbiyah Darul Hijrah di desa Cidealus. Tercatat ada 1 kegiatan belajar masyarakat yang disebut PKBM. Tercatat ada 3 pondok pesantren di desa Cidealus, yaitu Pondok Pesantren Darul Hijrah, Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri, Pondok Pesantren An-Najah Putri. Tercatat ada 1 pendidikan diniyah formal di desa Cidealus. Meningkatnya para pendidikan hampir semua anak warga desa Cidealus minimal sekolah lulusan SMA. Menjadi role model bagi daerah lain. Tercatat ada 4 buah masjid besar. Salah satu di antaranya terbesar Masjid Darul Hijrah. Tercatat ada 7 musala atau langgar. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan serta perlindungan kearifan lokal. Keinginan terbesar saya sejak tahun 1986 adalah mewujudkan pondok pesantren berbudaya di lingkungan hidup. Ide ini tercetus setelah mengamati kondisi desa Cidealus yang sangat gersang. Hanya ilalang dan tanaman karamunting yang banyak tumbuh. Kondisi ini diperparah dengan seringnya terjadi kebakaran lahan. Untuk mengatasi permasalahan ini, saya mengajak 4 orang santri yang terus berkembang dan beberapa warga untuk membersihkan lahan, kemudian menanami dengan berbagai macam tanaman seperti cempedak, mangga, nangka, dan pohon lindung lainnya. Dengan mengajak masyarakat untuk memelihara ayam, bebek, angsa, burung, dan kambing. Usaha ini berlanjut hingga saya diminta menjadi narasumber dan program sosialisasi pesantren pembentukan kader pondok pesantren. Demikian yang bisa sampaikan. Silakan kepada para peserta untuk bertanya kepada saya apa sajalah yang membuat pondok ini
Dari awal 4 orang santri, sekarang ribuan santri. Dari awal hutan, sekarang menjadi pusat perkotaan. Jadi oleh karena itu saya persilakan untuk semua bertanya bagaimana bisa mewujudkan yang tadi tidak ada menjadi ada, yang tadi eh, eh, menjadi dikenal dan di banyak orang yang tahu. Sekian, cukupkan sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita akan langsung berpisah. Oke, terima kasih sekali Pak Kiai. Wah, tadi luar biasa ya, kita dikasih materi yang daging semua. Bagaimana jiwa profetik seorang pemimpin. Nanti tadi dikasih tentang ilmu Minapolitan, terus integrated farming, terus tadi ada proklim, terus bagaimana pentingnya apa kemiskinan dan kriminalisasi itu bisa diturunkan. Benar ya, bahwa kefakiran itu dekat dengan kejahatan. Makanya kemandirian berdikari itu penting. Kalimantan pernah melesat dalam studi kasus tentang meratus ya. Kalimantan sebagai paru-paru dunia juga berdekatan dengan batu bara. Apa dengan adanya Pak Kiai ini angin segar yang luar biasa ya, yang bisa menyejukkan kita semua. Tanpa panjang kalam dan tanpa panjang kata, silahkan Bapak Ibu gali dan juga silahkan bertanya. Monggo saya persilahkan Bapak Ibu. Silakan. Oke, Pak Benyamin Tunggal, silakan. Langsung saja Pak. Baik, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya tadi sempat terlambat, tapi saya dengar bagaimana materinya Pak Kiai. Memang ini satu pekerjaan yang berat, bagaimana kita mempengaruhi orang untuk mengikuti sesuatu yang baik, yang kedepannya akan banyak manfaat. Nah, saya mau tanya ke Pak Kiai itu, kiat-kiat yang kira-kira yang paling pas, karena mempengaruhi orang yang dengan kasarannya misalnya akar rumput atau tingkat pendidikan yang tidak terlalu bagus ini juga butuh strategi-strategi khusus. Nah, mungkin Pak Kiai bisa memberikan kepada kita kiat-kiat yang paling pas, yang paling cocok. Mungkin perlu ada satu tipe-tipe, satu bentuk-bentuk tertentu untuk komunitas-komunitas tertentu. Nah, ini yang kami harapkan mungkin Pak Kiai bisa membagikan kepada kita. Terima kasih Pak Kiai. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, saya ingin jawab sedapur mungkin. Yang pertama, saya seorang pendidik. Maka tujuan utama adalah merubah pandangan masyarakat yang dulunya ada orang teran Jawa, teran lokal, dan teran dari Jawa. Orang yang pendidikannya sama sekali di bawah. Saya ingin merubah pandangan, merubah pemikiran. Bagaimana merubah kondisi yang tadi tidak perhatian kepada pendidikan untuk berubah menjadi orang yang memperhatikan pendidikan. Karena saya tahu bahwa dengan pendidikan sajalah maka kita akan berubah menjadi lebih baik, lebih baik. Di samping itu pembelajaran, didikan dan pembelajaran itu saya utamakan kepada masyarakat di sekitar. Yang ternyata masyarakat itu tidak mau menurut sebelum ada contoh. Ya. Maka oleh karena itu datanglah orang luar, orang Banjar, orang Kalimantan, 4 orang. Yang pertama saya didik.
di tengah hutan. Mhm. Orang nggak peduli. Karena untuk apa mendirikan pondok di tengah hutan? Tapi pandangan saya, dengan pendidikan yang baik, akhirnya orang tertarik. Betul. Setelah beberapa tahun pondok berjalan, orang sekitar baru memasukkan anak-anaknya melihat begitu itu hasil pendidikan. Sehingga yang dulunya saya diberi sayuran, saya sekarang menghasilkan sayuran. Setelah anaknya bertambah 4 orang menjadi 8 orang, terus bertambah. Lingkungan saya bikin yang tadinya lingkungannya hutan alang dan negara putih, saya jadikan hutan yang menghasilkan, produktif. Karena dasar saya untuk supaya menjadikan tanah ini ramai dengan orang dengan hasil. Alladzi anzalakum minal ardi wastama'akum biha. Dialah yang menjadikan kamu dari tanah dan meminta kepada manusia untuk memakmurkan tanah. Maka saya buat yang tadi tidak menghasilkan yang tadi tidak banyak orang. Ini sekarang terjadi. Lalu saya ingin supaya yang tadi gersang menjadi rimbun dengan tanaman. Saya tugaskan kepada anak-anak untuk menanam bibit apa saja yang bisa membuat naung dan berlindung. Baik tanaman buah, tanaman pelindung, dan lain sebagainya. Sekarang desa pondok yang saya huni penuh dengan tanaman. Tidak ada lagi tanaman kerabutin dan alang. Nah, ini diantaranya memakmurkan, membuatnya yang tidak produktif menjadi produktif. Ditambah lagi adanya program pemerintah memberi irigasi. Saya memanfaatkan bagaimana supaya irigasi itu bermanfaat bagi pondok terutama dan bagi masyarakat secara. Alhamdulillah ini termanfaatkan dengan baik dan menghasilkan menjadi pondok penghasil ikan patin terbesar yang bisa menghidupi pondok dengan hasil ikan patin yang dikerjakan oleh anak-anak pondok, alumni pondok. Nah, itulah yang membuat orang percaya. Dan sekarang saya mau membangun apa, orang percaya, memberi bantuan saya. Tanpa contoh mungkin akan sulit. Jadi oleh karena itu saya tidak hanya berkata, tetapi berbuat untuk bisa dicontoh di teladan. Sekian. Terima kasih. Ya. Ya. Hmm. Bagaimana Baik, Pak? terima kasih Pak Haji. Baik, terima kasih Iya. Pak Haji. Jadi Oh, saya ya. lihat dari inti penjelasan Pak Haji ini, seorang harus bukan saja berkata-kata, tapi harus berbuat dan menjadi role model untuk menjadi contoh Oh, diikuti ya. oleh pada yang lain. Dan Oh, ya. terima kasih Pak Kaya. Saya lihat Pak Kaya ini bagaimana ketabahannya, ketekunan saya kan ini juga bukan pekerjaan yang mudah. Dan Iya. ini ya kalau mau niru memang harus apa harga yang dibayar cukup mahal ini. Hmm. Terima kasih kiat-kiatnya Pak Hmm. Kai. Terima kasih Mas Nafil. Oh, Saya ya. kembalikan. Baik, baik Pak Benyamin. Silakan yang lain. Iya, betul. Dari 1986 ya, saya belum lahir, saya rasa. Ya, 1996. Baik, Hmm. Bapak Ibu, silakan lagi Iya. perlu Oh, dikali ya. silakan. Ini benar-benar guru kehidupan ini. Silakan. Hmm. Bapak Ibu. Pak Fajar Budi, gimana? Risetnya yang tentang lingkungan. Tadi ada yang angkat tangan, namanya masih belum diganti kayaknya, Samsung gitu.
Baik, sambil menunggu, ini ada pertanyaan di kolom chat Bapak Kiai. Bagaimana memulai untuk melakukan perubahan? Terkadang bingung mulai dari mana. Di lingkungan RT saja sepertinya sudah susah untuk diajak kayak gitu. Jadi mulainya bagaimana Pak Kiai? Ini ada pertanyaan dari peserta. Silakan Pak Kiai. Iya, terima kasih. Jadi sebetulnya orang itu melihat kita punya keinginan, tapi tidak dimulai dengan kita sendiri. Maka saya punya keinginan dan saya memulai diri sendiri bersama dengan anak-anak santri yang lain. Maka oleh karena itu melihat keberhasilan orang tadi yang tidak tahu pendidikan akhirnya meniru. Lalu bagaimana saya berhasil? Karena saya orang pendidik dan orang sekolah. Dari pendidikan dan sekolah, dari segi keilmuan mereka percaya. Tetapi dari segi maunya, tekad yang kuat untuk membimbing pondok pesantren, itulah yang mereka contoh. Bagaimana bisa membuat sesuatu yang tadi dianggap tidak apa-apa menjadi apa-apa. Dan saya terus terang orang pendidikan bukan hanya di dalam negeri sampai ke luar negeri, datang ke luar negeri mendirikan pondok yang jauh berbeda dengan kondisi waktu di Saudi Arabia dengan kehidupan yang serba ke hutan yang serba kekurangan. Tapi saya bisa melawan tantangan demi tantangan. Bukan tidak ada tantangan. Banyak tantangan. Tantangan dari manusia, tantangan dari makhluk Tuhan lainnya. Daerah yang tidak ada penduduknya, saya mendirikan pondok bersama dengan beberapa orang santri. Dan itu santri sekarang tinggal satu yang berhasil sampai saya ulahkan pondok pesantren lainnya untuk menjadi pimpinan. Jadi masyarakat percaya dengan apa yang saya katakan dan apa yang saya lakukan. Karena itu merupakan modal yang paling utama. Itu orang percaya, orang membantu saya. Kata saya kalau tidak berbuat, nggak usah dibantu. Saya dibantu karena saya telah berbuat, lalu mereka melihat bahwa betul apa yang saya katakan. Nah, itu mereka, saya bikin masjid besar, biayanya 25 hektar, 25 miliar. Saya bikin, bisa, karena orang percaya. Nah itu, modal kepercayaan adalah mutlak diperlukan sangat bagi seorang yang ingin mempunyai rencana lain-lain sebagainya. Sekian. Hmm, hmm, Ya, Pak Kiai. Eh, hmm. Pak Ahmad Khairuddin bisa bertanya langsung atau saya bacakan? Pak Khairuddin? Baik, saya bacakan dulu. Kendala-kendala dan solusi yang terberat apa yang Bapak lakukan terkait dengan perubahan tersebut, Pak Kiai? Hmm. Saya tadi katakan bahwa tantangan itu berbagai macam. Dari makhluk Tuhan yang lain selain manusia, dari ular, nyamuk, dari binatang-binatang lainnya, dari setan juga ada, dari manusia. Karena daerah saya ini daerah yang tadinya daerah eh, ah, daerah orang yang dipotong-potong itu daerah saya, di desa saya mutilasi, perampokan, maling bukan hanya malam, siang pun ada malingnya. Sepeda motor
hilang, diambil oleh maling yang banyak. Masyarakat Jawa dan Banjar benturan, terjadi permusuhan, datangnya buruk, akhirnya sekarang sama sekali menjadi aman, nggak ada yang tadi maling, nggak ada perampokan, nggak ada pembegalan lain sebagainya. Itu mau kondisi masyarakat yang tadi betul-betul eh, bukan kondisi yang baik menjadi kondisi yang baik. Sekarang luar biasa, menjadi pusat penduduknya paling besar di Kabupaten Banjar, penduduknya yang paling banyak tambahan penduduknya di Desa Cindalus. Yang tadi rumah rumah gubuk dari bahan bambu orang Jawa sekarang enggak ada sama sekali. Semua rumah permanen dari usaha mereka yang sudah punya usaha yang tidak hanya sebagai tukang kebun, tapi tukang kebun menjual hasil kebun dan menjual olahan dari hasil tanaman singkong terutama. Sehingga saya katakan di desa sini halus ada 7 perusahaan singkong yang dibikin oleh orang sini halus yang dihasilkan dari sini halus. Sekian. Terima kasih. Terlalu berterima kasih. Jiwanya masih jiwa-jiwa, wah, jiwa-jiwa muda Pak Kiai. Baik, Ya, biasa penjelasannya. silakan. Selanjutnya ke Pak Fajar, ini dari apa Padang ya. Ini peserta kita segala umur, segala dari Sabang sampai Merauke Pak Kiai. Monggo Pak Fajar, perkenalan dikit Iya. nggak apa-apa. Baik, terima kasih Pak Dr. Novel. Beliau ini teman saya di IAS Jogja September lampau. Alhamdulillah ketemu sekarang di kegiatan ini. Yang kami hormati Pak Kiai, narasumber yang sangat luar biasa. Saya dapat inspirasi yang sangat baik pada pagi hari ini berkat bantuan melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh LPSK. Alhamdulillah, perkenalkan saya Fajar. Lengkapnya Fajar Budiman dari Sumatera Barat Pak Kiai. Iya. Itu saya berdomisili kampung istri itu di Bukit Tinggi Pak Kiai. Bukit Tinggi. Dulu saya sekarang adalah dosen dan juga sekaligus ditugaskan selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Pak Kiai di Pasaman Barat. Jadi saya juga sekarang sedang sudah menjalankan pendidikan sama di Dokter Kajian Lingkungan dan Pembangunan Pak Kiai di Universitas Negeri Padang. Tentu inspirasi dan cerita Pak Kiai sangat berharga bagi saya, baik saya selaku akademisi maupun juga sebagai mahasiswa tentunya. Pak Kiai, cuma kalau kita lihat memulai usaha Pak Kiai ini kan betul luar biasa ya. Diawali bagaimana membangun sebuah kondisi yang tidak baik menjadi lebih bagus begitu ya. Dari yang tidak sejahtera menjadi sejahtera, yang tidak aman menjadi aman gitu ya. Kalau dari sisi figur mungkin Pak Kiai adalah lebih mungkin model yang pas gitu ya. Karena selain Pak Kiai punya konsep perubahan, Pak Kiai adalah tokoh agama yang mungkin yang disegani. Tentu akan jauh lebih praktis karena perubahan masyarakat kita kan sejauh ini figur sangat dominan dalam perubahan itu. Nah, cuma kalau kita yang tidak dapat figur seperti Pak Kiai ini, yang kadang-kadang mungkin kefasihan seruan kita tuh mungkin belum begitu sekuat Pak Kiai menghimbau gitu ya. Tentu ini akan sedikit beban juga bagi kita penyeru atau pendakwah gitu untuk perubahan itu. Apalagi
merubah misalnya kalau konsep pesantren ya pesantren yang berbasis lingkungan, mungkin sebenarnya konsep pesantren berbasis lingkungan bisa diadopsi semua perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lain ya, karena pada prinsipnya model ini kan bisa diaplikasikan ya diadopsi di berbagai tempat. Bentar, maaf, guys. Nah, sehubungan dengan itu Pak Kiai, bagaimana sebenarnya kayak kalau sekarang kan pesantren Pak Kiai kan sudah mandiri begitu ya, sudah mandiri dengan usaha yang sudah dibangun dari tahun 86. Artinya tidak lagi membutuhkan biaya pendidikan dari masyarakat yang melalui sumbangan pendidikan gitu ya. Kan hari ini kan kalau kita lihat permasalahan pendidikan kita itu kan kenapa bebannya mahal dari masyarakat karena kosnya yang begitu besar kan gitu. Apalagi belakangan dihebohkan dengan kenaikan UKT ya. Tapi Pak Kiai bisa memberikan konsep pendidikan yang mana sebenarnya dibangun melalui kemandirian pembiayaannya. Nah, kira-kira menurut konsep Pak Kiai, bagaimana memanfaatkan kalau bagi kita yang belum paham seperti saya di sini mungkin terlalu jauh begitu ya. Nah, bagaimana Pak Kiai mengawali konsep pendidikan ini dengan berbasis kemandirian tadi Pak Kiai? Mungkin saya udah butuh pencerahan dari Pak Kiai. Iya. Mungkin itu dulu Mas Dafal. Sementara. Siap Pak. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Begini, setiap usaha itu tergantung sangat bagaimana niatnya yang berusaha. Niat saya jelas bahwa setiap pekerjaan harus ada niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Di samping itu ketulusan yang tadi saya katakan itu rohnya dari usaha, rohnya dari pekerjaan. Apapun pekerjaan kalau rohnya nggak kuat itu bisa mandek, bisa jalan di tempat atau tidak bergerak. Dengan ada roh, dengan adanya semangat saya bergerak. Tidak ingin supaya kerja saya jalan di tempat. Harus bergerak. Sebagai orang hidup yang punya roh harus bergerak. Maka oleh karena itu awalnya saya nggak punya modal banyak. Tapi roh semangat saya bisa membuat yang tadi tidak bergerak menjadi bergerak. Karena ketulusan itu roh nyawa daripada usaha. Kemudian ditunjang oleh karena pendidikan dan disiplin dengan segala macam yang membuat kita maju. Pertama disiplin. Saya orang pengasuhan pondok Gontor yang dulu menjadi pengasuhan 11 tahun di Gontor. Akhirnya pulang melanjutkan ke Saudi Arabia, pulang dari Saudi Arabia mendirikan pondok ala Gontor dengan fasilitas yang kurang, tetapi saya bisa dengan ketulusan hati semua tantangan dan rintangan teratasi. Tantangan bukan tidak ada, banyak tantangan bagi orang yang mengutamakan materi. Saya dianggap itu lucu katanya, membangun pesantren tambah duit. Iya katanya, semangat saya, ketulusan saya boleh ditiru. Bukan saya punya, saya orang tani, bukan dari ulama, dari orang tani yang dididik oleh Gontor. Ini pendidikan Gontor, bukan pendidikan orang tua saya. Gontor yang mendidik saya seperti sekarang. Berani menghadapi segala tantangan. Tulus hati apapun yang terjadi. Sehingga semua tantangan rintangan saya dapat atasi dengan tenang. Tantangan bukan dari makhluk manusia, makhluk lain tantangan. Ular itu bisa masuk ke rumah saya, masuk ke lemari saya, istri saya disambut ular yang bunuh ular kobra.
nyamuk istri saya. Tapi alhamdulillah enggak sampai mati. Saya sendiri akan terinjak ular. Angsa saya, ayam saya, digigit ular. Ular kobra banyak sekali. Itu bukan hanya di luar, sampai ke dalam rumah. Itulah tantangan. Semua saya atasi. Alhamdulillah. Sekarang ularnya pada berlari. Setan tadi udah nggak ada lagi yang ganggu. Dulu anak-anak saya diganggu oleh setan. Itu orang-orang yang tidak terlihat itu. Karena hutan jelas banyak penghuninya selain itu manusia. Manusianya nggak ada, tapi eh, makhluk Tuhan yang lain banyak. Ini semua terlatih dengan ketulusan membawa kita rela mati kalau dengan tulus hati. Kemudian tantangan lain manusia semua terlatih. Bukan tidak ada manusia, ada yang iri, yang nggak senang, ada malah bukan orang biasa, orang yang semestinya membantu, saya tidak dibantu. Enggak apa-apa, saya tidak dibantu oleh orang, Allah yang akan membantu saya. Saya yakin, maka sekarang kemudahan demi kemudahan saya dapatkan. Inna ma'al usri yusra. Sekian. Wassalamualaikum. Wah, mantap. Lengkap sudah. Ya, ini Pak Herman Pelani, silakan. Ya. Sedikit perkenalan sih, Pak. Bim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, hari ini kita syukur ya karena mendapatkan pencerahan yang sangat luas. Kiai dari Kota Makassar, kebetulan saya berprofesi sebagai pengacara atau advokat, Pak Kiai. Kita seperti tadi disampaikan oleh Pak Kiai bahwa apa yang dilakukan oleh Kiai itu banyak sekali tantangan Kiai yang dihadapi. Nilai yang sering membuat kita sebagai generasi muda itu tidak konsisten dengan apa yang telah kita kerjakan dan akan kita kerjakan. Jadi saya ingin bertanya kepada Kiai bagaimana kemudian trik-trik ya Kiai supaya kita tetap bisa konsisten, kita bisa semangat ya. Kita sebagai generasi muda ini gampang down Kiai. Kalau kita mendapatkan tantangan ya kita gampang berhenti di tengah jalan Kiai. Jadi saya mohon Kiai diberikan kiat-kiat bagaimana kita bisa tetap semangat, konsisten dalam menjalankan tugas kita. Yang kedua Kiai, saya mohon doanya Kiai supaya saya bisa berkontribusi juga buat negara sebagai generasi muda ini bisa memberikan yang terbaik untuk negara. Kiai. Demikian. Terima kasih Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua apapun yang kita lakukan mesti ada tantangan. Karena setan itu tidak senang kalau tidak memperdaya manusia. Tantangan demi tapi itu bisa dihadapi dengan ketulusan hati. Kita tidak takut kepada manusia, takut kepada Allah yang memberikan segala sesuatunya kepada kita. Maka tantangan bukan berlari, hadapi tantangan itu dihadapi, bukan berlari, hadapi dengan penuh doa kepada Allah selamanya. Kita bersandar kepada yang maha kuat, bukan kepada manusia. Maka oleh karena siapapun dia yang menghadapi nantang kita, kita ada. Karena tadi kita enggak takut dengan manusia. Siapapun dia, kita berani menghadapi. Jadi kalau masa muda
Saya dulu mendirikan pondok belum kawin, masih muda. Tambah dari Saudi langsung ke pondok, langsung bikin pondok. Tambah ada gangguan. Oh, itu gue. Gangguan bukan gangguan wanita, bukan gangguan pergaulan, tapi gangguan menghadapi tantangan makhluk Tuhan lainnya selain manusia. Manusia itu menantang saya setelah saya jadi pondoknya. Setelah pondoknya jadi, baru orang ada yang nggak senang, ada yang iri, ada yang memfitnah macam-macam. Sudah, enggak Bapak. Saya siap untuk menghadapi. Tapi yang penting saya tidak akan larut, tidak akan didikti, tidak akan dipengaruhi karena saya punya prinsip yang ditanamkan oleh Kiai Guntur, Kiai Imam biar kasih yang selagi hidupnya bersama saya sebagai pengasuhan, beliau sebagai pimpinan pondok. Itulah yang saya banyak rasakan. Didikan Guntur membuat saya disiplin, membuat saya berani menghadapi tantangan demi tantangan. Sekian. Terima kasih. Hmm. Bagaimana Pak Herman? Ada respon? Baik, terima kasih Kiai. Kiai, mohon doanya Kiai supaya saya juga sebagai generasi muda bisa mengikuti langkah Kiai, paling tidak bisa berkontribusi untuk negara dan bangsa Kiai. Terima kasih banyak Kiai atas Iya, pencerahannya. sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Novel. Nggih, nggih. 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 Monggo Bapak Ibu, silakan. Ini mumpung kita langsung Iya. ketemu dengan beliau, bagusnya langsung disampaikan kayak gitu. Teks itu takutnya bias karena multi tafsir dan lain-lain ya. Iya. Ini ada pertanyaan Pak Kiai Iya. dari Ibu dosen Intan. Ini kan pekerjaan tanpa upah Pak Yai. Kadang minatnya menurun, spiritnya dan semangatnya menurun juga. Bagaimana bisa mempertahankan komitmen itu puluhan tahun tetap bertahan? Terus saya kan dosen Pak Kiai, tetapi merasa sibuk dengan pekerjaan. Bagaimana kiat membagi waktu dengan komitmen ini kayak gitu Pak Kiai? Iya, saya sebetulnya pekerjaan itu hiburan bagi saya, menyenangkan. Maka oleh karena itu saya tidak puas dengan mendidik anak-anak putra. Mendidik anak-anak saya bikin pondok pesantren putri yang saya didik putri Sanawiyah dan SMP. Kemudian saya nggak puas lagi dengan SMP sekolah menengah. Saya dirikan SD, SD namanya SD Terpadu tapi Al-Quran. Dari sedikit banyak. Sekarang 300-an SD yang memang saya memandi pertama kali. Memandi, memberi makan itu anak SD yang dimanja. Ada anak SD yang setiap kali mandi menangis, setiap kali makan mau dimakan. Ada orang yang matanya buta, dikirim kepada saya setahun berhasil pulang. Jadi sekarang anak ini yang saya bina sudah ada yang ke Mesir. Coba bayangkan. Sudah ada yang ke Mesir. Sudah ada yang sekolah ke Jawa. Yang tadinya anaknya penangisan. Anaknya penakut. Manja. Maka oleh karena itu
saya mulai didik, jangan dimanja, jangan senang dimanja. Kamu harus bisa mandiri. Ini pondok bisa mandiri, punya perusahaan sendiri, mempunyai perusahaan padi, perusahaan ikan, perusahaan yang lain-lain. Sehingga akhirnya maka kemandirian itu harus ada pada setiap pondok. Kemandirian, kemudian kesederhanaan, kebersamaan, dan kebebasan tanpa ada yang berani meneliti pondok. Pondok di atas dan untuk semua golongan. Ini perlu diketahui bahwa pondok itu berganti pemerintah, tapi tidak terbayar oleh pemerintah. Itu saja. Saya terus terang, ini bukan hanya mendirikan anak putra, tapi putri saya dirikan. Sekarang saya punya pondok putri An-Najah Jinda Alus yang jumlah anaknya ribuan. Nah, itu putri. Putra sudahnya lebih dari 1.000. Kemudian anak SD 500. Anak SD tapi Al-Quran terpadu. Itu. Jadi saya dengan pekerjaan senang, malah kesepian saya kalau di rumah nggak ada santri. Maka saya selalu datang ke pondok melihat kelakuan para santri macam-macam. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Pak Kiai. Baik Pak Kiai. Ini ada beberapa pertanyaan lagi Pak Kiai dari Ibu Diah Paramita. Ibu Diah mau menyampaikan langsung? Sama Pak Hairudin. Begini pertanyaannya Pak Kiai. Ibu Diah mau menyampaikan langsung? Bu Diah? Silakan Bu Diah. Ya, selamat pagi Pak. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi saya melihat bahwa paparan dari Pak Kiai itu menunjukkan bahwa prosesnya itu sangat panjang. Jadi betul beberapa yang disampaikan ada keikhlasan, ada kerja keras seperti itu. Tapi saya ingin tanya, sejak kapan memiliki visi itu? Apakah waktu beliau menuntut ilmu di luar negeri atau karena apa? Itu satu. Lalu yang kedua, apa alasannya yang dikelola itu lingkungan dulu gitu, sehingga pada ujungnya mendapat penghargaan Kalpataru. Ya, seperti itu. Jadi ada dua hal itu yang ingin saya ketahui. Bagaimana memiliki visi sebesar itu, visi yang mulia itu muncul sejak kapan? Apakah karena latar belakang pendidikan? Lalu yang kedua, bagaimana pandangannya terhadap lingkungan sehingga karyanya itu mendapat penghargaan Kalpataru. Terima kasih. Bu Diah dari mana Bu Diah? Biar kenal juga. Saya dari Palangkaraya, Pak. Ya. Palangkaraya. Ya, latar belakang saya ilmu budaya. Saya terutama untuk yang materi yang lalu itu kan ada bahwa budaya itu sangat pengaruh juga di dalam pelestarian lingkungan. Nah, terus terang saya masih mencari-cari juga untuk mencari-cari penerapannya, bagaimana budaya itu bisa mempengaruhi kemauan kita untuk melestarikan lingkungan, mengelola, memanage lingkungan dengan prinsip-prinsip pelestarian tadi. Jadi mungkin kalau Pak Kiai ini kan sudah menerapkan gitu, mungkin budaya apa yang dikembangkan, bagaimana beliau, ya itu Pak, yang memerlukan penjelasan. Terima kasih untuk kesempatannya. Sama-sama. Terima kasih Pak. Gimana, Pak? Begini, Silakan. jadi saya sengaja mendirikan pondok di tengah hutan karena budaya orang luar nggak masuk. Dan saya mengelola anak yang datang dari luar daerah, dari Kalimantan Tengah, dari Banjarmasin, nggak ada orang Cina halus pertama kali, nggak ada orang
di daerah sekitar. Orang Martapura saja nggak ada. Padahal satu kabupaten. Ini orang Banjar. Yang masuk itu juga pertama anak tukang beca. Yang kedua anak tukang ojek. Yang ketiga anak supir taksi. Martapura banyak. Yang keempat anak pembuat minyak kelapa. Itu orang Baur, Kalimantan Tengah. Di antara empat itu yang berhasil hanya satu. Sampai sekarang masih ada anaknya. Saya akan menjadi kepala pimpinan pondok. Yang lainnya karena ekonomi, maklum tukang beca. Karena ditawari sudah menemani saya sendirian, mau, tapi nggak sampai setahun pulang. Yang tukang ojek sampai setahun, tukang ojek. Uangnya 7,9 orang. Yang satu tukang saksi enggak selesai. Yang selesai sampai sekarang itu orang yang ekonominya bagus. Yang orang tuanya perhatian. Itulah yang berhasil. Jadi oleh karena itu saya tidak mengotak-atik budaya. Saya memberikan apa yang memberikan perubahan. Berpikirnya bahwa pendidikan itu penting, pembelajaran itu penting. Inilah yang saya bawahi masyarakat. Ayo, kalau mau menjadi orang terkenal, ya karakter dan intelektualnya harus ditingkatkan. Karakter yang baik itulah yang menentukan. Saya katakan selalu, kalau karakternya baik, walau dia tidak sekolah tinggi, kalau tidak punya keterampilan, akan memberikan manfaat. Kalau orang pintar tidak punya karakter yang baik, itu mudarat, berbahaya. Apalagi punya keterampilan, nggak punya akhlak karakter yang baik, itu berbahaya. Maka oleh karena itu, enggak apa-apa kamu nggak pintar. Yang penting kamu saya didik mau dan bisa mematuhi apa yang saya katakan. Nah, itulah pendidikan. Pentingnya bukan hanya intelektual. Orang sekarang berbeda dengan pendapat saya. Intelektual itu lebih utama. Karakter itu nomor 2, nomor 3 dan lagi. Pada karakter itu nomor pertama. Orang ada yang tidak sekolah, tetapi karakternya dididik oleh orang tuanya seperti Hamka. Nah itu buktinya banyak sekali orang yang buta tapi terdidik akhirnya bisa menjadi ulama besar. Jadi oleh karena itu saya tidak memandang orang karena dia orang kaya, karena dia anak pejabat. Yang penting dia mau masuk pondok, saya yakin dia akan bisa menjadi baik karena dididik karakternya, hatinya yang paling utama. Jadi saya tidak lihat apa agamanya. Silakan belajar dengan saya. Saya akan senang mendidik semua orang tanpa beda apa agamanya. Yang penting dia mau dididik oleh saya untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, bagi keluarga. Jadi oleh karena itu saya terdidik begini nih, bukan didikannya Timur Tengah, enggak sama sekali. Saya terdidik oleh Gontor 11 tahun. Di Madinah 4 tahun, di Gontor 11 tahun. Jadi dididik langsung oleh pimpinan pondok pendiri Gontor. Maka itu saya merasa bahwa didikan Gontor kepada saya membuat saya seperti berani hidup dan tidak takut mati. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Terima kasih Pak Kiai.
Ya, masih. Hmm. Iya, Bapak Ibu, silakan kalau ada lagi yang mau bertanya, saya anjurkan untuk bertanya langsung. Nggih, soalnya biar langsung ini apa langsung terpuaskan kayak gitu Bapak Ibu. Banyak orang tua ya. Sedang saya. Pak Hermansyah, Hmm. ada pertanyaan Ya, mungkin? boleh lah. Ya, Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Hmm. mohon doanya Pak Kiai supaya kami juga bisa ikut jejak Pak Kiai untuk eh, bersama-sama menjaga lingkungan kita. Iya. Hmm. Ini ya saya salut sekali perjalanan Pak Kiai sampai seperti sekarang ini. Teman saya tidak bertanya khusus di pondok. Saya ingin melihat bagaimana kondisi masyarakat kita hari ini, di mana pertama masyarakat kita ini sudah semakin jauh dari alam dalam konteks Iya. eh, memelihara ya. Masyarakat kita semakin terutama anak muda tidak suka dengan dunia pertanian, bahkan ada kecenderungan baru masyarakat kita itu lebih senang yang instan. Karena itu Iya. banyak sekali tindakan-tindakan ilegal misalnya buat tambang yang sangat merusak itu kan berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh Pak Kiai. Kira-kira Pak Kiai gimana mengatasi kondisi yang seperti itu? Hmm. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi oleh karena itu saya yang utama bukan pinternya anak, anaknya terdidik bagaimana bisa bermanfaat bagi orang banyak dengan usahanya. Maka oleh karena itu saya mau usahakan supaya anak pondok itu punya usaha dengan nilai kejujuran. Itu mesti ada untungnya. Dengan kejujuran kamu mesti beruntung. Jadi usaha dengan kejujuran. Yang kedua, selanjutnya bagi anak-anak kita yang sudah diberi didikan pembelajaran, ayo sekarang teruskan pendidikan dan pembelajaran atau membantu orang-orang yang memerlukan didikan dan pembelajaran. Bermanfaat karena sebaik-baik orang adalah orang yang banyak manfaatnya bagi manusia lain. Jadi oleh karena itu anak didik saya ingin saya jadikan anak yang bermanfaat dengan tulus hati tanpa karena sesuatu. Itulah, inilah yang saya inginkan. Maka oleh karena itu saya waktu masih muda itu senang kemana-mana untuk melihat perbandingan. Kemudian anak saya pernah itu dengan adanya apa MTQ, MQK, MTQ, saya pernah hampir seluruhnya saya kunjungi. Itu senang jalan-jalan, bukan disuruh berlari. Itu supaya meluaskan pandangan dan wawasan. Maka oleh karena itu ternyata besar manfaatnya. Bagaimana merubah kondisi masyarakat yang kondisinya orang enggak pintar supaya menjadi orang yang berubah wawasannya menjadi orang yang bisa membanding ini orang baik begini dan orang jelek itu begini. Jadi sebetulnya desa saya ini desa awalnya desa yang paling serem dengan kejahatannya siang dan malam pembegalan pemotongan mayat itu apa tuh? Mutilasi. Ini kampung saya kemarin. Tetapi saya nggak tahu. Semua itu bisa teratasi. Dengan kita berbuat sesuatu yang benar dan menjadi contoh daripada masyarakat lainnya. Saya betul, saya dijadikan contoh. Hanya beberapa tahun ini saya nggak bisa ngomong seperti sekarang. Ngomong saya nggak bisa jelas. Maka saya berhenti dari
penceramah, tetapi penceramahnya murid saya sendiri, anak didik saya, sehingga menjadi orang yang benar-benar bermanfaat. Maka oleh karena itu saya menyarankan kepada semua orang yang ingin baik, bisa, nama modal bisa. Yang penting modal kepercayaan. Orang percaya duit akan datang, orang nggak percaya sekurang duit akan habis. Nah, itulah dasar. Maka oleh karena itu saya bikin masjid yang biayanya hampir 25 miliar. Yang sebelumnya saya nggak punya duit. Ada yang tanya, itu dari mana Ustaz membangun pondok masjid yang begitu besar? Dari atas ke bawah. Itu orang berhenti bertanya. Dari atas ke bawah. Hmm. Saya juga mau memperpanjang omongan. Jelas saya yakin sekarang terbangun setelah 9 tahun, hampir 10 tahun. Itu masih terbangun. Sekarang sudah resmi. Masih diresmikan oleh itu pusat. Nah, jadi ini saya sekarang membangun macam-macam, membangun, tapi orang percaya saya dibantu. Kata saya, bantu saya kalau saya benar. Kalau saya jauh dibantu, saya berusaha sendiri. Nah, jadi oleh karena di samping usaha sendiri dibantu, tercatat, terwujud apa yang diinginkan. Wisma, yang dulu saya nggak punya, pondoknya aja pondok bekas. Sekarang punya wisma baru, 84 kamar. Saya bangun usaha sendiri, tanpa dibantu oleh orang. Kalau masih dibantu, kalau wisma nggak dibantu, menguntungkan. Saya bangun supermarket tanpa bantuan orang lain, membangun dengan usaha sendiri. Maka oleh karena itu, kalau orang percaya duit akan datang. Kalau orang tidak percaya, segudang duit akan hilang, habis. Nah, inilah modal kepercayaan yang dicontohkan oleh Nabi. Sehingga Nabi digelar al-amin, orang yang dipercaya. Karena jujur. Itu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, karena pertanyaannya saya rasa dari apa yang di chat dan juga yang sudah bertanya langsung sudah banyak, dan karena beliau juga ada kegiatan dan juga untuk menjaga stamina beliau, izin Pak Kiai karena beberapa tadi untuk minta doa sebagai penutup, izin kami minta doa penutup untuk panjenengan untuk memimpin doa, Pak Kiai. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa al-mu'afiyata daima fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una wa rzuqna ilman yanfa'una. Rabbana Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ma nawwara Allah bi-dzamika abadan. Rabbana sahhil umurana wa sarah sudurana wa qim bi saliyati aman. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Terima kasih. Terima kasih banyak sekali Pak Kiai sebagai doa penutupnya. Semoga keberkahan menyertai kita semua Bapak Ibu. Mungkin itu dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena berhubung waktu dan segala hal. Kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kita masing-masing berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Belum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.